Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Kalista Putri Agisha dengan NPM 653240059 kelas 1D. Aku dari program studi Administrasi Logistik dan aku adalah salah satu mahasiswi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, jadi di sini aku mau bahas sedikit tentang perizinan di dalam hukum bisnis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah hukum bisnis yang diampu oleh Bapak Budiana. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih perizinan itu apa? Nah, jadi perizinan itu suatu proses pemberian izin atau legalitas oleh pihak yang berwenang. Biasanya itu pemerintah atau instansi tertentu kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, izin ini tuh bisa berupa surat keputusan, lalu ada lisensi, ataupun bentuk persetujuan lainnya yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan ini telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang dimaksud. Jadi teman-teman, singkatnya ini, perizinan itu dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari pihak berwenang agar suatu kegiatan yang memiliki potensi, dampak, ataupun memerlukan pengaturan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi tujuan utama dari perizinan itu yang pertama ada mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, lingkungan, ataupun aspek-aspek lainnya. Lalu yang kedua ada menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang ketiga ada melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan yang tidak terkontrol. Lalu yang keempat ada mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas secara adil dan juga efisien. Lalu yang kelima ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan melalui regulasi yang tepat. Lalu yang keenam ada sebagai instrumen penegakan hukum dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Jadi, teman-teman, dengan adanya perizinan ini, pemerintah memiliki alat untuk mengatur dan juga mengawasi berbagai aktivitas masyarakatnya dan pelaku usaha agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Jadi, di Indonesia ini ada beberapa aspek-aspek hukum perizinan. Jadi, untuk yang pertama ini ada tentang dasar hukum perizinan. Yang pertama ini ada undang-undang. Jadi, berbagai undang-undang sektoral ini mengatur jenis-jenis perizinan tertentu. Contohnya, undang-undang tentang penanaman modal, lalu ada undang-undang tentang usaha mikro, terus ada juga undang-undang tentang tata ruang, dan lainnya. Lalu yang kedua ada tentang peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lebih spesifik untuk mengatur tata cara dan persyaratan dari perizinan tersebut. Lalu yang ketiga ada peraturan presiden atau perpres. Nah, perpres ini dapat mengatur kebijakan dan koordinasi terkait perizinan. Lalu yang keempat ada peraturan daerah atau perda. Nah, jadi pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk menertibkan perda yang mengatur perizinan di tingkat daerah sesuai dengan otonomi daerahnya. Lalu yang kelima ada peraturan menteri atau kepala lembaga. Nah, peraturan ini dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait untuk mengatur lebih teknis mengenai perizinan di sektornya masing-masing. Lalu, aspek yang kedua ini ada mengenai prinsip-prinsip hukum perizinan. Nah, yang pertama ini ada kepentingan umum. Jadi, yang kepentingan umum ini, penertiban izin harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum. Lalu ada transparansi. Nah, jadi proses dan persyaratan perizinan itu harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, jadi pejabat atau instansi yang memberikan izin ini harus bertanggung jawab atas keputusannya. Lalu yang keempat ada kepastian hukum. Nah, jadi aturan perizinan ini harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Lalu ada efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi proses perizinan harus diselenggarakan secara efisien dan efektif, tidak terbelit-belit. Lalu yang selanjutnya ada keadilan. Jadi semua pihak yang mengajukan perizinan ini harus diperlakukan secara adil dan tidak ada diskriminatif. Lalu yang terakhir ada kelestarian lingkungan. Nah, jadi
penertiban izin ini harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Aspek selanjutnya ada jenis-jenis izin. Nah, yang pertama ini ada izin usaha. Nah, izin ini diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan, contohnya izin mendirikan bangunan atau IMB untuk membangun. Lalu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk berdagang. Lalu yang kedua ada izin profesi. Nah, izin ini diperlukan untuk menjalankan suatu profesi tertentu. Misalnya surat izin praktik dokter atau SIP, lalu ada izin advokat, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada izin kegiatan. Nah, izin ini diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang memiliki potensi dampak, contohnya seperti izin keramaian, izin penebangan pohon, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada izin lingkungan. Nah, izin ini berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL. Lalu ada aspek selanjutnya yaitu mengenai prosedur dan tata cara perizinan. Yang pertama ini pengajuan permohonan. Nah, jadi pemohon mengajukan permohonan izin kepada instansi yang berwenang dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Lalu yang kedua ada penelitian dan verifikasi. Jadi instansi yang berwenang ini melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan juga kebenaran dari dokumen permohonan. Lalu yang ketiga ada evaluasi teknis. Nah, jadi dalam beberapa jenis izin dilakukan evaluasi teknis untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan. Jadi instansi yang berwenang ini menerbitkan izin jika semua persyaratannya itu terpenuhi dan juga menolak permohonan jika tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir ada penerbitan dari izinnya ini. Jadi izin ini diterbitkan dalam bentuk surat keputusan ataupun dokumen lain yang sudah sah. Aspek selanjutnya ini adalah hak dan kewajiban dari pemegang izin. Jadi ada mengenai hak dari pemegang izin, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi jangan melaksanakan kegiatan di luar dari izin yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada kewajiban dari pemegang izin, jadi mematuhi semua persyaratan dan juga ketentuan yang tercantum dalam izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek selanjutnya ada pengawasan dan sanksi. Untuk pengawasan ini, instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin untuk memastikan pemegang izin ini mematuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk sanksinya ini, jika pemegang izin melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan atau pencabutan izin maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di aspek selanjutnya ada penyelesaian sengketa perizinan. Jadi jika terjadi sengketa terkait perizinan, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme administratif seperti keberatan, banding administratif atau melalui jalur pengadilan atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf masih banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.